Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita pada contoh 1.2. Jika sebelumnya kita sudah membahas contoh 1.1 ya, tentang tumbukan, yaitu tentang tumbukan, dan kita sudah menganalisa kasus tumbukan tersebut menggunakan dua hukum dasar, yaitu hukum kelestarian energi dan hukum kelestarian momentum. Dari situ kita bisa mendapatkan kecepatan akhir dari atom natrium ya, serta kita bisa mendapatkan energi kinetik sebelum dan energi kinetik sesudah. Ternyata kesimpulannya energi kinetik itu sama dengan energi kinetik sebelum dan sesudah itu sama atau konstan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 1.2. Jika contoh 1.1 itu adalah tumbukan, contoh 1.2 ini kita lanjut ke peluruhan. Jadi ceritanya, sebelum terjadi peluruhan, itu kita punya atom uranium, ini sumbu X, ini Y. Kita punya atom uranium. Atom uranium ini dalam keadaan diam. Kemudian atom uranium ini dia meluruh menjadi atom helium dan thorium. Nah, saat peluruhan, terjadi peluruhan, atom helium itu dia bergerak ke arah sumbu X positif. Sedangkan atom thorium ini yang ditanyakan. Berapa kecepatan atom thorium dan arahnya, arah atau sudutnya. Kemudian ditanyakan juga energi kinetik sebelum dan energi kinetik sesudah peluruhan. Seperti biasa, untuk menganalisa kasus ini ya, kita harus menggunakan dua hukum kelestarian, yaitu hukum kelestarian energi dan hukum kelestarian momentum. Nah, sekarang kita gunakan analisa hukum kelestarian momentum. Jadi kita pakai hukum kelestarian momentum. Karena di sini gerakannya itu cuma translasi, jadi kita P momentum linear sebelum itu sama dengan momentum linear sesudah. Berarti kan sebelum terjadi peluruhan, uranium itu kan dalam keadaan diam. Ya, di sini kan berarti Mu Vu itu sama dengan MHe VHe ditambah M thorium V thorium. Ini rumus umumnya ya. Nah, yang titiknya itu kan V thorium. Nah, karena di sini momentum itu adalah vektor dan di sini kan dua dimensi, ada sumbu X dan sumbu Y, berarti kita analisa untuk yang sumbu X terlebih dahulu. Untuk sumbu X berarti Px sebelum itu sama dengan Px sesudah. Karena uranium itu dalam keadaan diam, berarti sebelum terjadi peluruhan momentumnya 0 di sumbu X-nya ya. Kemudian setelah terjadi peluruhan, karena atom helium itu dia ke arah ke arah X positif ya. Jadi ke arah X positif berarti kita punya MHe VHe, hanya ke arah X positif. Kemudian thoriumnya itu ke arah mana? Nah, ini lagi-lagi ini asumsi ini ya. Asumsi arah thorium, arah atom thorium. Seperti yang kemarin kita sudah bahas untuk kasus contoh 1.1, yang diketahui adalah arah dan kecepatan dari atom helium setelah tumbukan. Sedangkan atom natrium itu yang dicari ya, kecepatan dan sudutnya. Dan kita nggak tahu sudutnya berapa. Nah, ini ada trik. Kalau semisal yang ditanyakan adalah kecepatan atom thorium dan sudutnya, kita melihat atom helium terlebih dahulu. Kalau semisal atom helium itu ke arah sumbu X positif, asumsi yang paling mudah itu berarti atom thoriumnya kita asumsikan ke arah sumbu X negatif. Itu yang paling mudah.
Jadi diasumsikan thoriumnya itu ke arah sumbu X negatif. Ya, ini atom thorium, V thorium. Jadi ini akan lebih mudah. Tapi apakah harus selalu ke sumbu X negatif? Tidak. Karena kenapa kita memilih yang searah dengan sumbu X negatif? Karena kan helium itu kan dia tidak membentuk sudut terhadap ini ya, sumbu Y sama sumbu X ya. Boleh nggak kalau misal atom thorium itu ke arah sini? Boleh-boleh saja. Ke arah sini? Ya boleh-boleh saja, atau ke sini. Atau searah dengan helium? Boleh-boleh saja. Atau misalnya ke sini ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kita asumsikan bahwa atom thorium itu membentuk sudut, itu kita akan kerepotan. Kenapa orang helium aja dia tidak membentuk sudut? Ya sudutnya kan 0 ya terhadap sumbu X ya. Dia aja tidak membentuk sudut, kenapa atom thorium itu yang bisa kita asumsikan terserah kita, kenapa harus dia membentuk sudut? Itu akan menyusahkan kita sendiri untuk menganalisa. Kalau yang contoh kasus 1.1 itu helium kan membentuk sudut. Nah, atom natriumnya itu alangkah baiknya kita asumsikan juga membentuk sudut. Jadi asumsi itu memang terserah kita, tetapi kita pilih yang paling mudah dan yang paling sederhana agar kita bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi atom thorium kita anggap dia ke arah sumbu X negatif. Jadi MHE, VHE karena dia ke arah sumbu X negatif, sedangkan yang heliumnya itu ke arah sumbu X positif, berarti di sini minus. M thorium, V thorium. Jadi dari sumbu X kita dapatkan M langsung ya. Kan yang dicarikan VT thorium. V thorium itu sama dengan MHE per M thorium dikalikan dengan VHE. Sudah ketemu ini. Sudutnya berapa? Sudutnya ya berapa ini coba? Ya 180. Jadi ini kecepatannya. Arahnya ke sumbu X negatif. Jadi kalau misalnya kita masukkan semua nilainya, kita dapatkan angka 2,432 kali 10 pangkat 5 meter persekuit. Nah, ini kita sudah langsung dapat. Tidak seribet yang contoh 1.1 ya. Kemudian ini kita sudah dapatkan kecepatannya. Selanjutnya kita cari K sebelum itu berapa? Sebelum terjadi peluruhan, uranium kan diam, berarti energi kinetiknya 0. Kemudian setelah terjadi peluruhan, K sesudah peluruhan, uranium dia meluruh menjadi helium dan thorium. Berarti energi kinetiknya itu setengah MHE VHE kuadrat ditambah setengah M thorium V thorium kuadrat. Dan ini hasilnya adalah 6,844 kali 10 pangkat min 13 Joule. Nah, dari sini kelihatan ini. Ternyata K sebelum itu tidak sama dengan K sesudah. Dari sini kita dapat pelajaran. Ini kok bisa ya? Untuk kasus 1 ya. Untuk contoh 1.1 ya. Untuk contoh 1.1 K sebelum itu sama dengan K sesudah. Berarti energi kinetiknya konstan. 1.2 K sebelum itu tidak sama dengan K sesudah. Nah, ini kuis untuk kalian ya. Bagaimana menurut Anda semua gitu ya? Pendapat Anda semua mengenai energi kinetik ini. Tadi kan sudah disebutkan ya, untuk review mekanika itu terdapat 2 hukum kelestarian energi, yaitu terdapat 2 hukum kelestarian energi dan hukum kelestarian momentum. Nah, ternyata di sini energi kinetik itu kan juga termasuk energi kan? Ternyata energi kinetik itu tidak konstan di sini. Kenapa ya? Nah, ini jadi kuis untuk kalian semua. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut review selanjutnya. Review selanjutnya itu tentang penambahan kecepatan. Jadi kalau ini kita tentang mekanika, ini tentang penambahan kecepatan secara klasik.
V-nya penambahan kecepatan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya begini. Ada pesawat jet ya. Dia terbang dengan kecepatan, misalnya dengan kecepatan 650 meter per sekon relatif terhadap pengamat yang ada di bumi, di tanah ya. Jadi ada pesawat jet, dia terbang dengan kecepatan 650 meter per sekon relatif terhadap pengamat yang ada di tanah. Kemudian pesawat jet tersebut dia menembakkan misil ke arah depan ya, ke arah depan dengan kecepatan 200, kecepatan misilnya ya 250 meter per sekon relatif terhadap pesawat jet. Nah, dari sini yang jadi pertanyaan ya, berapa kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang ada di tanah? Jadi yang menjadi pertanyaan, berapa kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang ada di tanah? Berapa kira-kira? Pasti kalian sudah bisa menebaknya ya. Ada pesawat jet, dia terbang dengan kecepatan 650 meter per sekon, kemudian dia menembakkan misil ke arah depan. Nah, kecepatan misilnya itu 250 meter per sekon relatif terhadap jet. Nah, yang ditanyakan itu berapa kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang ada di tanah. Kalau semisal kita simbolkan ya kecepatan jet yang relatif terhadap pengamat yang di tanah, P JP misalnya itu ya 650 meter per sekon. Kemudian yang ini VMC itu sama dengan 250 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah VMP itu berapa? Kalau secara klasik, untuk mencari kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang ada di tanah, kita menggunakan penambahan kecepatan secara klasik, penambahan yang biasa itu loh. Jadi kita bisa mendapatkan VMP, kecepatan misil relatif terhadap pengamat itu sama dengan VMC ditambah dengan VJP. Jadinya berapa? 250 ditambah 650 meter per sekon atau 900 meter per sekon. Ini adalah kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang ada di tanah. Nah, kasus ini bisa kita perumum menjadi VAC itu sama dengan VAB plus VBC. Ini penambahan secara klasik. Jadi kita mengulang konsep-konsep klasik yang nantinya akan mengalami perubahan. Kemudian review selanjutnya itu tentang kelistrikan. Ini kita sedikit-sedikit saja ya. Jadi tentang kelistrikan. Listrik dan magnet atau elektromagnetik. Jadi tentang kelistrikan yang akan kita review itu adalah hukum Coulomb. Kalau semisal kita punya dua partikel bermuatan yang terpisahkan sejauh r, kalau misalnya muatannya dia sejenis, maka dia akan mengalami gaya Coulomb tolak menolak. Tapi kalau misalnya dia berbeda jenis, maksudnya plus sama minus, berarti dia akan mengalami gaya Coulomb tarik menarik. Besarnya gaya Coulomb itu sama dengan, besarnya saja ya, jadi nggak usah saya tulis vektor. Besarnya 1/4 pi epsilon 0
Q1 Q2 per R kuadrat. Ini besarnya gaya kolom yang diderita oleh partikel 2, partikel bermuatan 2 yang disebabkan oleh partikel bermuatan 1. F sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kita sepakati kalau misalnya di buku Kenneth Green ini kosnata 1/4 pi epsilon 0 itu dalam satuan SI. Karena kalau misalnya kalian belajar listrik magnet ya, elektrodinamika, misalnya kalian pakai buku punyanya Griffith, Introduction to Electrodynamics, itu kan di situ kan juga banyak sekali dibahas ya. 1/4 pi epsilon 0 ini kan banyak sekali yang satuannya itu kan bisa pakai ya Vicet-Lorentz, ya, bisa pakai SI, bisa pakai satuan alami dan lain-lain. Bahkan ada yang menyimpulkan ini cuma K gitu ya. Jadi nanti satuannya itu banyak sekali yang bisa kita pakai, tapi kita konsisten, kita pakai buku Kenneth Green, kita pakainya SI. Jadi 1/4 pi epsilon 0 kita tuliskan utuh 1/4 pi epsilon 0 dan dia nilainya adalah 8,98 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini satuannya ya. Kemudian energi potensial yang terkait dengan gaya kolom ini adalah U-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R. Ini energi potensial. Nanti di flashback lagi ya. Potensial dan energi potensial itu sesuatu yang sama atau tidak gitu ya. Yang satu energi, yang satu kan potensial gitu. Atau tambah lagi energi potensial dan tegangan. Beda tegangan. Nah, itu sesuatu yang sama atau tidak itu. Itu kalian sudah dapatkan di listrik magnet. Nah, perubahan energi potensial. Kalau semisal muatan Q itu bergerak ya, semisal muatan Q itu bergerak melewati suatu beda potensial, maka akan terjadi perubahan energi potensial. Jadi kan awalnya kan kita punya muatan Q. Kalau misalnya muatannya itu dia bergerak melewati suatu beda potensial, yang paling sederhana itu beda potensial yang ada di baterai itu loh, kutub minus sama plus itu loh, itu kan suatu beda potensial. Jadi kalau semisal ada Q muatan partikel bermuatan melewati suatu beda potensial, maka muatan tersebut akan mengalami perubahan energi potensial. Seberapa besar energi potensial yang berubah? Sebesar Q delta V. Jadi Q delta V. Misalnya ya, Q itu kan dia kan 1,6 kali 10⁻16 kolom. Sedangkan delta V, kalau seandainya suatu partikel Q itu dia melewati suatu beda potensial sebesar, misalnya ini 19 ya. Ini 19 kolom ya. Kalau misalnya dia melewati suatu beda potensial 1 volt, berarti perubahan energi potensialnya orbinya itu sekitar 10⁻⁹ Joule ya. Jadi karena nanti kita di fisika modern itu yang kita tinjau itu adalah partikel-partikel kuantum ya. Jadi partikel-partikel yang masanya kecil, kemudian kalau misalnya dia bermuatan, muatannya itu kan berarti kan sekitar 1,6 kali 10⁻⁹ kolom, maka energinya itu orbinya sekitar 10⁻⁹ Joule. Nah, ini kita sepakati satuan untuk energi. Satuan energi kan kita biasanya pakai Joule. Tapi kita sekarang di fisika modern tidak pakai Joule. Kita pakai satuan elektron volt. Jadi alih-alih kita menggunakan Joule, kita malah menggunakan elektron volt.
Jadi kalau Joule itu disimbolkan J besar, kalau elektron volt itu EV. Kenapa kita harus menggunakan elektron volt? Karena nanti satu semester ke depan kita akan bekerja dengan orde-orde yang sangat kecil sekali. Jadi untuk menghemat tenaga, kita lebih baik pakai satuan elektron volt. Ini kalau misalnya dituliskan nolnya itu kan banyak sekali, 0,0000, ada 19 gitu ya. Kemudian atau kalau misalnya kita pakai yang satuannya seperti ini kan harus nulis kali 10 pangkat min 19. Ini kan sangat tidak efektif. Jadi kita pakai satuan elektron volt. Nah, berapa satuan elektron volt? Jadi 1 elektron volt itu adalah kita asumsikan ya. Jadi kan kalau misalnya muatan biasanya itu kan proton dan elektron. Partikel yang kita tahu itu elektron dan proton. Muatan elektron dan proton itu sama. Jadi ini ada kesepakatan juga ya. Jadi ada kesepakatan juga, muatan proton itu kan sama dengan muatan elektron. Berapa besarnya? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita simbolkan sebagai E saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Cukup tuliskan simbol E. Nah, 1 elektron volt itu didefinisikan sebagai energi sebuah muatan di sini itu seperti elektron atau proton ya, yang besarnya adalah E ya, yang bergerak melalui suatu beda potensial sebesar 1 volt. Ini adalah elektron volt. Jadi kan delta U itu sama dengan Q delta V. Q itu kan muatan. Muatannya kalau misalnya dia partikelnya elektron atau proton itu kan sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Dan ini itu adalah E. Jadi ini adalah E. Kita simbolkan sebagai E. Delta V-nya, beda potensialnya adalah 1 volt. Berarti delta U itu sama dengan 1 elektron volt, yang sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi 1 elektron volt itu berapa? 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi kesepakatannya kita muatan pakai E, simbol E, kemudian delta satuan energi kita pakai Joule. Apa keuntungan kita menggunakan satuan elektron volt? Yaitu kita tidak perlu repot-repot menuliskan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Cukup tuliskan 1 EV. Ini kan lebih menghemat energi ya daripada kita panjang-panjang gitu kan. Meskipun nggak seberapa, tapi kalau misalnya tulisannya banyak itu kan lumayan. Nah, itu ya. Kemudian ini satuan konstanta ini kita juga bisa tuliskan dalam suku elektron volt. Jadi untuk mempermudah ya, misalnya ya, ini kan di sini kan Q1 Q2. Jadi F itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat, atau U 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R. Jadi di sini kita punya suatu konstanta yang sama, 4 pi epsilon 0 per R kuadrat dan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 seper R. Ya. Nah, kita akan merubah ini konstanta ini karena kan dalam hukum gaya Coulomb dan
energi potensial sama-sama mengandung suku ini ya, mengandung konstanta ini menjadi konstanta. Nanti yang menjadi pembeda itu kan hanya jaraknya saja. Jadi kita akan merubah E kuadrat per 4pi epsilon 0 itu dalam suku elektron volt. Ini kalau semisal dituliskan dalam bentuk SI biasa itu kan satuannya berarti kolom kuadrat dikalikan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Nah sekarang kita mau bentuk ke elektron volt. Caranya bagaimana ya? Caranya kita tinggal masukkan saja. Jadi E kuadrat per 1/4pi epsilon 0. 1/4pi epsilon 0 itu kan nilainya 8,98 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Sedangkan E kuadrat itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat. Ini hasilnya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 28 Newton meter kuadrat. Jadi ini hasilnya min 28. Nah ini mau kita rubah ke dalam suku elektron volt. Cara merubahnya bagaimana? Jadi cara merubahnya kita tinggal kalikan dengan ini ya. Jadi kan joule, kalau semisal kalian lihat, joule itu kan sama dengan Newton kalikan kolom ya. Newton kalikan kolom, di sini ada Newton dikalikan dengan meter kuadrat. Ini sebenarnya kan kolom kuadrat per kolom kuadrat. Jadinya coret-coret. Nah, di sini nanti kita langsung kalikan ya. Jadi satu elektron volt itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Berarti itu kan 1. Jadi ini dikalikan dengan joule per 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt. Nanti hasilnya akan ketemu 1,440 elektron volt Newton meter. Ini nanti di materi sudah ada ya. Ini saya langsung saja, intinya E kuadrat per 4pi epsilon 0 itu sama dengan 1,440 elektron volt Newton meter. Nanometer ya. Jadi nanti kalau misal ada kasus-kasus ya, berapa energi, misalnya ada contoh soal berapa U, berapa energi potensial dari dua partikel bermuatan yang dipisahkan oleh jarak R sama dengan 1 nanometer. Misalnya jaraknya itu 1 nanometer. Karena kan untuk di fisika modern, partikel yang kita bahas itu kan partikel atomik ya. Kalau di dalam atom itu kan jaraknya itu sekitar 10 angstrom atau sekitar nanometer. Jadi jarak-jaraknya itu pasti sekitar satuannya atau ordernya itu nanometer. Berapa U-nya? U-nya berarti E kuadrat per 4pi epsilon 0 per R. E kuadrat per 4pi epsilon 0 itu 1,440 ya. Elektron volt nanometer. Seper R-nya itu berarti 1 nanometer. Tinggal coret-coret. Berarti berapa energi potensialnya? 1,440. Ini kan jadinya lebih mudah. Jadi ini lebih mudah. Kemudian ada kesepakatan yang lain lagi untuk di elektromagnetik. Ya,
ya. Listrik sebenarnya ada magnet ya. Untuk yang magnet bisa dibaca sendiri. Nah, untuk kasus elektromagnetik ya, kasus elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu kan dia bergerak dengan kecepatan cahaya C ya. Nah, C itu kan biasanya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita sepakati kecepatan cahaya itu cukup dituliskan C saja. Besarnya berapa? Ya C. Jadi kita tidak perlu menuliskan ini. Jadi ya, untuk kecepatan cahaya kita hanya tuliskan C saja. Jadi ini ada beberapa kesepakatan. Jadi kesepakatan yang pertama ya, untuk muatan kita pakai simbol E, cukup E saja, tidak perlu dituliskan 1,6 kali 10 pangkat 19. Kemudian yang kedua, satuan energi kita pakai elektron volt. Yang ketiga, untuk kecepatan cahaya kita cukup pakai C. Nih ya, ini tiga kesepakatan yang krusial, yang paling penting untuk direview konsep klasik ini.